tuh nggak COD, bayarnya nggak bank transfer kayak gitu ya, bayarnya pakai kartu kredit atau pakai BCA QuickPay. Itu sebenarnya yang proses namanya payment gateway, dan Veritrans adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Oke, kenapa sih orang pilih Veritrans? Sebenarnya simple aja. Kita simple, kita reliable, dan kita secure. Jasa kita atau si payment gateway system yang kita sediakan ini tuh udah world class. Terus kita juga punya yang namanya fraud detection system yang bisa deteksi kalau ada penipuan-penipuan seperti itu ya di toko online-nya teman-teman. Dan itu real time. Udah gitu integrasi kita tuh juga mudah. Mau pakai plugin apa aja, kayak gitu kan ya. Mau coding sendiri atau mau pakai template dari orang, itu integrasinya bisa dengan mudah sama kita. Lalu kita juga punya yang namanya Merchant Administration Portal. Itu adalah dashboard di mana semua transaksi toko online bisa dilihat di situ secara real time, dan gak cuma kasih lihat transaksi aja. Dashboardnya ini juga bisa kasih analytics sama statistik kartu kredit apa sih yang paling banyak dipakai sama pembeli, atau misalnya metode pembayaran apa sih yang paling digemari. Itu bisa dilihat di situ. Jadi bakalan berguna banget kalau misalnya mau bikin marketing strategi buat toko online-nya. Terus apa aja yang udah bisa diproses sama Veritrans? Semua yang logonya ada di sini sudah bisa diproses. Kartu kredit, terus yang klik-klikan BCA QuickPay, Mandiri QuickPay, CMB Clicks, BRI Pay, mobile banking juga, Excel Tunai, Cash, Mandiri Cash, BBM Money juga bisa. Sama virtual account, kita juga udah punya BCA virtual account, cuma belum diupdate di sini. Dan Indomaret. Indomaret kayak gimana kalau misalnya orang bingung? Jadi ya teman-teman, ternyata tuh di luar kota-kota besar di Jakarta masih banyak orang-orang yang nggak punya bank account. Jadi kalau misalnya mereka mau belanja online terus gak punya kartu kredit, gak punya bank account, gak bisa transfer, mereka bisa bayarnya di Indomaret kayak gitu. Makanya kita ada pasar Indomaret juga. Lalu berapa banyak sih toko online yang pakai Veritrans? Sampai bulan ini kita udah punya 1099. Kalau misalnya ada yang mau jadi merchant Veritrans, boleh daftar sekarang. Jadi merchant ke 1100 tapi dapat hadiah. Iya, makanya lucu. Nah terus kita juga secure dan kita comply. Kita secure, kita menggunakan, nggak kebaca itu, encryption buat network kita tuh yang udah high level, yang teknologinya paling oke. Terus juga kita ada fraud detection system yang tadi udah sempat disebutin juga. Dan kita comply, kita punya sertifikasi ISO 27001 sama PCI DSS. Kalau misalnya bingung sama termsnya, saya juga kurang ngerti sih. Tapi intinya kalau PCI DSS ini adalah sertifikat yang harus dipunya sama bank, sama payment gateway, dimana orang kalau punya bisnis mau handle transaksi online harus punya sertifikasi ini. Dan kita udah level 1, itu level yang paling tinggi. Ada juga nih payment gateway lain itu yang sertifikasinya masih levelnya di bawah. Jadi Veritrans lebih oke lah sertifikasinya ya. Oke, selain payment gateway, kita juga punya produk yang namanya EJS, Pattern Detection System atau Fraud Detection System. Ini biar kalau misalnya ada yang fraudster mau iseng di toko online teman-teman kayak gitu, langsung ditangkis sama si EJS. Kenapa EJS ini berbeda sama fraud detection system yang lainnya? Karena dia ini machine learning atau artificial intelligence. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang belajarnya komputer waktu kuliah, teknik informatika, sistem informasi, mungkin boleh angkat tangan. Wah, nggak terlalu banyak ya. Tapi sempat diajarin tentang AI, sempat belajar. Ya, kira-kira ya basicnya ngerti lah ya. Tentunya ini lebih keren karena kita nggak perlu manual ngasih satu-satu gitu kan ya. Semakin sering mesinnya dipakai, bukan Iron Man, kita bego. semakin belajar terus. Jadi kalau misalnya ada fraudster yang semakin canggih, fraudster juga semakin pintar, mesin kita juga semakin pintar. Dia bakalan ngecek pattern-pattern yang baru gitu secara otomatis. Lalu oke, sekian tentang Veritrans. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan di akhir presentasi boleh ditanyakan. Tapi sekarang kita bakalan ngebahas tentang e-commerce.